Dengan adanya COVID-19 ini, maka muncullah beberapa tanggapan yang diberikan oleh pemerintah. Yang pertama yaitu mengeluarkan pedoman kesiapsiagaan menghadapi COVID-19 yang diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia pada tanggal 28 Januari 2020 dan juga dirilisnya mengenai informasi pencegahan dan penanganan COVID-19 di berbagai media. Tanggapan yang kedua yaitu pemerintah melakukan pemeriksaan di setiap bandara internasional karena sebagai pintu masuk masyarakat maupun wisatawan ke dalam negeri. Jadi WNA maupun WNI yang masuk ke negara Indonesia itu diwajibkan untuk mengisi surat kartu kewaspadaan kesehatan dan juga melakukan pemeriksaan suhu tubuh menggunakan thermal scanner. Dan yang ketiga, pemerintah dengan cepat melakukan aksi pemulangan WNI pada bulan Februari dan bulan Maret. Nah, WNI tersebut itu dikarantina di Natuna maupun di Pulau Seribu. Mengenai kebijakan, Presiden meminta untuk seluruh jajaran kementerian melakukan koordinasi dan juga merumuskan kebijakan ketika ada ancaman wabah penyakit. Koordinasi tersebut meliputi penetapan kebijakan, pendanaan, pembangunan manusia, bencana alam, dan laporan berkala kepada Presiden. Kebijakan pembatasan sosial berskala besar ini sangat penting untuk diperhatikan karena menyangkut dengan nyawa masyarakat luas. Kemudian untuk menilai efektivitas dan efisiensi dari suatu kebijakan itu bisa dilihat dari siklus kebijakannya, di mana tahapan-tahapan itu ada identifikasi masalah, penyusunan agenda, formulasi kebijakan, legitimasi kebijakan, implementasi kebijakan, dan terakhir ada evaluasi kebijakan. Nah, efektivitas dan efisiensi itu bisa dilihat dari tahapan-tahapan itu. Untuk kebijakan PSBB ini sedang berada di tahap implementasi kebijakan. Banyak masyarakat yang menganggap bahwa implementasi kebijakan itu hanya sekedar pelaksanaan dari suatu kebijakan yang telah dibuat para legislatif. Seolah-olah itu tidak terlalu berpengaruh, padahal itu sangat penting. Nah, kemudian fokus perhatian dari implementasi kebijakan publik adalah memahami betul apa yang sebenarnya terjadi setelah suatu program dinyatakan berlaku agar memberikan dampak dan mencapai tujuan yang diinginkan. Menurut Nugroho, implementasi kebijakan publik itu pada prinsipnya adalah cara agar suatu kebijakan itu mencapai tujuannya. Nah, lebih kompleks lagi dijelaskan oleh Greenway, menyangkut masalah konflik, keputusan dari siapa yang memperoleh apa dari suatu kebijakan tersebut. Menurut Maitland, ada 4 paradigma dari implementasi kebijakan publik. Yang pertama itu ada konflik rendah dengan ambiguitas rendah, termasuk dari implementasi administratif. Kemudian ada konflik tinggi dengan ambiguitas rendah, itu adalah implementasi politis. Ada juga yang ketiga ada konflik tinggi dengan ambiguitas tinggi adalah implementasi dari yang simbolik. Kemudian yang terakhir ada konflik rendah dengan ambiguitas tinggi, itu adalah implementasi eksperimental. 4 aspek yang harus diperhatikan dalam implementasi kebijakan publik menurut Anderson. Yang pertama itu ada siapa yang dilibatkan dalam implementasi, kemudian yang kedua ada hakikat proses administratifnya, kemudian yang ketiga ada kepatuhan atas suatu kebijakan, dan yang terakhir ada efek atau dampak dari suatu kebijakan tersebut. Jadi ada 2 ya model atau pendekatan implementasi kebijakan. Yang pertama itu ada pendekatan top down dan bottom up. Secara singkatnya, pendekatan top up itu bisa dijelaskan bahwa pendekatan ini pembuat kebijakan dan pelaksana kebijakan itu memiliki hubungan yang dimana mereka tidak dapat memecahkan solusi di masyarakat dengan baik karena masyarakat dalam pendekatan ini tidak diajak untuk berdiskusi. Jadi seringkali kebijakan yang dibuat atau dikeluarkan oleh implementator itu tidak sesuai dengan harapan masyarakat itu sendiri. Namun berbeda dengan pendekatan bottom up. Dalam pendekatan ini, pembuat kebijakan dan pelaksana kebijakan merangkul masyarakat itu sendiri, yang dimana masyarakat itu sendiri bisa secara langsung mengeluarkan apa yang dirasakan atau yang menjadi keinginan dan kebutuhan masyarakatnya. Dan dampak dari itu, kebijakan yang dikeluarkan itu sangat relevan dan menjadi harapan bagi masyarakat itu sendiri. Buku nomor 6 tahun 2018 menjelaskan tentang kekarantinaan kesehatan. Pada bab 2 tentang tanggung jawab pemerintah pusat dan pemerintah daerah,
Pasal 4 menjelaskan bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah bertanggung jawab untuk melindungi masyarakat dari penyakit dan faktor resiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat dengan penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan. Lalu, pada bab 4 menjelaskan tentang kedaruratan kesehatan masyarakat. Pasal 11 ayat 1 menjelaskan bahwa penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan pada kedaruratan kesehatan masyarakat dilakukan oleh pemerintah pusat dengan cepat dan tepat berdasarkan besarnya ancaman, efektivitas, dukungan sumber daya, dan teknik operasional dengan mempertimbangkan kedaulatan negara, keamanan, ekonomi, sosial, dan budaya. Pada bab 5 tentang kekarantinaan kesehatan di pintu masuk dan di wilayah, pasal 15 ayat 1 dijelaskan bahwa kekarantinaan kesehatan di pintu masuk dan di wilayah dilakukan dengan kegiatan pengamatan penyakit dan faktor resiko kesehatan masyarakat terhadap alat angkut, barang, orang, dan lingkungan, serta responnya dalam bentuk tindakan kekarantinaan kesehatan. Lalu pada pasal 17 dijelaskan bahwa kekarantinaan kesehatan di pintu masuk dilakukan di pelabuhan, bandara udara, dan lintas darat negara. Pada bab 7 tentang penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan di wilayah bagian kedua, karantina rumah, pasal 50 ayat 1 dijelaskan bahwa karantina rumah dilaksanakan pada situasi ditemukannya kasus kedaruratan kesehatan masyarakat yang terjadi hanya di dalam satu rumah. Lalu pada ayat 2, karantina rumah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan terhadap seluruh orang dalam rumah, barang, atau alat angkut yang terjadi kontak erat dengan kasus. Lalu ayat 3 menjelaskan terhadap kasus sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dirujuk ke rumah sakit yang memiliki kemampuan menangani kasus. Pada pasal 52 ayat 1 dijelaskan bahwa selama penyelenggaraan karantina rumah, kebutuhan hidup dasar bagi orang dan makanan hewan ternak yang berada dalam karantina rumah menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Lalu pada ayat 2 dijelaskan juga bahwa tanggung jawab pemerintah pusat dalam penyelenggaraan karantina rumah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dengan melibatkan pemerintah daerah dan pihak yang terkait. Berdasarkan ketentuan pada bab 7 pasal 53 mengenai karantina wilayah, disebutkan bahwa karantina wilayah merupakan bagian dari respon terhadap kedaruratan kesehatan masyarakat, di mana karantina wilayah ini dilakukan kepada seluruh orang di wilayah tertentu apabila berdasarkan hasil konfirmasi laboratorium telah ditemukan terjadinya penyebaran penyakit antar anggota masyarakat di wilayah tersebut. Kemudian pada pasal 55 disebutkan bahwa selama dalam masa karantina wilayah, kebutuhan hidup dasar orang dan makanan hewan ternak yang berada di wilayah karantina menjadi tanggung jawab pemerintah pusat dan melibatkan pemerintah daerah serta pihak terkait lainnya. Kemudian pada pasal 56 mengenai karantina rumah sakit disebutkan bahwa karantina rumah sakit juga merupakan bagian dari respon terhadap kedaruratan kesehatan masyarakat, di mana karantina rumah sakit ini dilakukan kepada seluruh orang yang berkunjung, seluruh orang yang bertugas, pasien, serta barang, dan apapun yang berada di rumah sakit tersebut apabila berdasarkan hasil konfirmasi laboratorium ditemukan telah terjadi penyebaran penyakit di rumah sakit tersebut. Kemudian, pada pasal 58 disebutkan bahwa selama dalam masa tindakan karantina rumah sakit, kebutuhan hidup dasar orang yang berada di rumah sakit tersebut menjadi tanggung jawab pemerintah pusat dan atau pemerintah daerah. Selanjutnya, pada pasal 59 mengenai pembatasan sosial berskala besar atau biasa disebut dengan PSBB, disebutkan bahwa PSBB merupakan bagian dari respon terhadap kedaruratan kesehatan masyarakat, di mana PSBB ini dilakukan dengan tujuan untuk mencegah terjadinya perluasan penyakit kedaruratan kesehatan masyarakat yang terjadi antar anggota masyarakat di wilayah tersebut. Nah, PSBB ini dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama, dengan melakukan peliburan
perkantoran, sekolah dan juga tempat kerja, melakukan pembatasan kegiatan keagamaan, melakukan pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum. Nah, dalam penyelenggaraannya PSBB ini, pemerintah berkoordinasi dan bekerja sama dengan berbagai pihak terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, pada bab 9 mengenai pejabat karantina kesehatan disebutkan bahwa pejabat karantina kesehatan merupakan pejabat fungsional yang berada pada bidang kesehatan yang memiliki kualifikasi dan kompetensi di bidang kekarantinaan kesehatan dan ditugaskan di instansi tertentu di bidang karantina kesehatan di pintu masuk dan di wilayah tertentu. Dalam UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan terkait penanganan COVID-19 ini, pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan. Yang pertama, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang pembatasan sosial berskala besar terkait COVID-19 ini. Yang kedua, itu ada Peraturan Menteri Kesehatan RI atau Permenkes RI Nomor 9 Tahun 2020 tentang pembahasan lebih rinci penerapan PSBB ini. PSBB meliputi peliburan sekolah atau pembelajaran jarak jauh dan tempat kerja atau work from home. Yang kedua itu pembatasan kegiatan keagamaan. Dianjurkan kegiatan ibadah ini dilakukan di rumah masing-masing dan tidak melibatkan banyak orang. Lalu yang ketiga itu ada pembatasan kegiatan di fasilitas atau di tempat umum. Lalu yang keempat itu ada pembatasan jumlah penumpang di transportasi umum. Lalu kebijakan yang dikeluarkan selanjutnya itu ada yang ketiga itu keputusan Presiden nomor 11 tahun 2020, di mana Presiden ini diberikan kewenangan untuk membuat sejumlah beberapa kebijakan, yaitu misalnya kebijakan penggratisan tarif listrik atau kebijakan penambahan bantuan sosial dan besaran bantuan sosial kepada masyarakat terkait penanganan COVID-19 ini. Positifnya itu Jabodetabek, karena sekarang Jakarta kan udah banyak yang kena. Jadi kalau di karantina artinya orang Jabodetabek tidak boleh masuk Jakarta lagi, dan dari Jakarta nggak boleh masuk ke Jabodetabek lagi. Jadi saling menjaga, itu positifnya. Negatifnya itu juga ada yang kerja harian itu kan, kalau di karantina artinya nggak ada masuk penghasilan. Jadi supaya itu oleh pemerintah diberi bantuannya yang cukup agar mereka bisa hidup juga. Menurut saya mengenai sikap pemerintah dalam penanganan COVID-19 ini dalam hal lockdown sebenarnya telat, karena pemerintah harusnya mengambil tindakan lockdown ini ketika di awal adanya COVID-19. Ketika COVID-19 sudah ada di negara-negara lain dan sudah mulai merenggut nyawa, seharusnya pemerintah mengambil tindakan tegas untuk mengambil sikap lockdown. Melihat dari kebijakan yang dilaksanakan oleh pemerintah berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan yang meliputi karantina rumah sakit, karantina wilayah, dan PSBB. Dari kebijakan-kebijakan tersebut terdapat beberapa kritik. Yang pertama, kritik terhadap kebijakan PSBB. PSBB ini dianggap terlalu birokratis dan alurnya berbelit-belit, di mana dalam PSBB ini dibentuk suatu tim yang dapat merekomendasikan suatu daerah tersebut dapat melaksanakan PSBB atau tidak. Dalam PSBB juga harus memenuhi dua kriteria. Yang pertama, adanya jumlah kasus dan atau menyebar secara signifikan ke beberapa daerah secara cepat. Yang kedua, wilayah tersebut memiliki kaitan secara epidemiologis dengan daerah atau negara lain dengan kasus yang serupa. Kemudian yang kedua, pemerintah masih kurang dari segi pemahaman dan koordinasi antara lockdown dan PSBB. Pemerintah juga masih kurang berkoordinasi dengan pemerintah daerah, sehingga pemerintah daerah terlambat dalam mengambil keputusan untuk penanganan COVID-19. Yang terakhir, koordinasi di tingkat pemerintah pusat juga terpecah fokus antara penanganan COVID-19 dan Omnibus Law. Dari kritik-kritik tersebut, pemerintah seharusnya dalam situasi saat ini melakukan deregulasi agar penanganan COVID-19 berjalan efektif dan cepat. Seharusnya DPR juga ikut fokus dalam penanganan wabah COVID-19, seperti mengevaluasi aksi pemerintah, memberikan masukan langkah-langkah dan alokasi dana yang dilakukan oleh pemerintah. Karena jikapun
tetap dilakukan rancangan Omnibus Law, maka rancangan tersebut tidak akan efektif. Dan sekian kritik dan saran terhadap kebijakan yang dilaksanakan oleh pemerintah.